Hai, Yomin. Halo Bu, Halo juga. Apa kabarmu pagi ini? puji Tuhan sehat. Ini lagi sibuk apa? Hmm, tidak lagi sibuk. Oh, lagi nggak sibuk, lagi liburan. Jadi bisa punya waktu ya untuk kita melakukan sesi coaching. Ya Bu. Nggak lama sih, mungkin sekitar 7 sampai 10 menit ya. Mudah-mudahan bisa. Apakah sudah siap untuk sesi coaching kita pada pagi ini? Siap Bu. Oke, baiklah. Hmm, Yomin, Ibu akan hadir penuh dan akan mendukung kamu, mendengarkan kamu untuk sesi coaching ini. Apakah oke? Oke, Oke. Nah, hmm, di akhir sesi coaching ini apa yang secara spesifik yang ingin Yomin capai? saya ingin menyelesaikan tugas writing saya di tepat waktu. Tugas writingnya itu apakah itu tugas mata kuliah di kampus? Iya, betul. Jadi salah satu mata kuliah, kalau bahasa Indonesianya itu mata kuliah menulis, tapi kalau kami di dalam bahasa Inggris itu ada tugas writing gitu. Iya. Untuk menyelesaikan tugas writing ini, eh, apakah ada masalah sehingga Yomin ingin supaya dapat menyelesaikan tugas writing ini. Mungkin ini masalah, tapi bukan masalah gitu. Nah, jadi tapi ini menurutku masalah sih Bu. Jadi saya punya penulisan atau tugas writing ini masih jauh gitu dibandingkan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya sudah maju sampai di langkah-langkah berikutnya. Saya masih di langkah pertama. Itu sih Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dari 1 sampai 10, kamu ada di mana? Oh, saya ada di 3. 3. Teman-temanmu 1 sampai 10 ada di mana? Mereka ada yang di 4, bahkan ada yang sudah di nomor 5. Itu kenapa bisa Yomin ada di 3 yang teman-teman lain lebih di atas? Jadi itu ada beberapa kendala. Yang pertama, saya sebelumnya atau awalnya itu saya punya satu judul yang dia itu tentang pronunciation. Jadi saya pengen meneliti tentang pronunciation anak SMP. Tapi akhirnya saya ganti lagi setelah sekitar 2 sampai 3 minggu kemudian. Nah, teman-teman saya mereka masih punya judul yang dari awal, jadi mereka lebih cepat gitu. Nah, saya ganti lagi ke dalam eh, mengenai linguistik. Itu sih. Berarti Yomin terlambat 2-3 minggu karena mengganti judul. Ya. Kenapa ya judulnya diganti? Teman-temannya judulnya linguistik juga, apakah harus linguistik semua? Oh, tidak, Bu. Jadi itu kami kan dikasih 3 pilihan. Ada yang linguistik, ada yang sastra, sama ada yang pendidikan. Nah, kebanyakan teman-teman saya mengambil di bagian pendidikan. Terus saya pun awalnya mengambil di bagian pendidikan tentang pronunciation siswa di sekolah SMP. Tapi kemudian saya berpikir bahwa oh, teman-teman saya tidak ada yang mengambil di bagian linguistik nih, dan saya juga kebetulan tertarik di bagian linguistik. Jadi akhirnya saya mengambil bagian linguistik yang gimana itu tentang bahasa daerah saya. Seperti itu, Bu. Hmm. Menurut Yomin itu lebih sulit atau lebih mudah? Sebenarnya Bu, kalau mau dibilang sulit atau mudah, saya nggak akan bilang sulit, tapi lebih ke menantang, challenging gitu. Challenge, oke. Keren-keren. Nggak mau yang biasa-biasa supaya menambah pengetahuan juga ya mungkin ya. Kalau Ya, yang biasa mungkin jauh lebih mudah, tapi ini karena Yomin mengambil yang challenge yang tidak banyak dipilih orang, tentu akan lebih sulit sih sebenarnya. Tapi itu challenge. Nah, sekali lagi itu ya. challenge. Oke. Kemudian
Eh, akhir dari pengumpulan tugas ini kapan sebenarnya? Di akhir semester ini sih Bu, jadi di bulan sebelum Juni Juli lah. Ya, sebelum bulan Juni. Ini masih bulan 3, berarti masih ada 3 bulan lagi ya, masih ada waktu. Ya. Tapi Yomin merasa bahwa sudah agak terlambat dari teman-teman. Nah, apa langkah-langkah yang perlu Yomin lakukan supaya bisa bersama dengan teman-teman bahkan lebih sehingga nanti bisa diselesaikan di akhir bulan Juni dikumpulkan tepat waktu. Kalau langkah yang bisa saya lakukan, yang pertama itu saya ketemu dengan dosen. Jadi dosen yang bidangnya di bagian linguistik sih. Jadi karena saya pengen supaya saya melanjutkan langkah berikutnya setelah latar belakang saya ini betul-betul fix gitu. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah ketemu dengan atau konsultasi dengan dosen yang punya bidang di bidang linguistik. Lalu setelah itu saya konsultasikan lagi dengan dosen writing saya ini, dan kemudian saya akan tetap mengerjakannya dengan senang hati, dengan baik gitu untuk mengejar teman-teman. Oke. Apakah masih ada langkah-langkah yang lain selain dengan dosen dan eh, ah, apa orang yang ahli di bidang linguistik? Ya, langkah yang lainnya setelah mendapatkan pengarahan dari orang-orang yang di bidang linguistik ini, ya saya bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari langkah setelah latar belakang apa yang perlu dikerjakan, setelah itu apa lagi yang perlu dicari. Jadi saya bisa melanjutkan langkah berikutnya dengan pergi ke perpustakaan. Oke. Ada lagi selain ke perpustakaan, ketemu dosen? Hmm, mungkin masih ada, tapi itu aja. Oke. Kemudian sumber daya apa yang diperlukan? Yang pasti butuh laptop karena mengetiknya di laptop. Lalu membutuhkan penelitian-penelitian kakak-kakak tingkat sebelumnya itu ada di perpustakaan. Lalu artikel-artikel yang gimana saya bisa mendapatkannya di Google atau di aplikasi yang lainnya. Dan tentunya dosen saya juga seperti itu. Apakah Yomin akan mengerjakannya sendiri? Sendiri saja begitu? Iya, karena ini tugas saya, jadi yang akan mengerjakan itu saya. Tapi untuk mendukung saya, ya tentu saya butuh orang-orang yang ada di sekitar, bahkan yang di kampus seperti dosen saya. Gitu. Oke lah. Eh, cara berpikir baru apa yang diperlukan agar dapat em, menyelesaikan tugas written ini? Cara berpikir untuk terus mengerjakan, terus mengejar dosen saya, terus mengkomunikasikan atau mengonsultasikan eh, apa yang saya kerjakan dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk mengetahui, oh teman saya sudah di langkah di tahap ini, oh saya di sini, saya masih berada di langkah yang sudah dia lewat di sini. Ya, jadi cara berpikir baru adalah mengerjakannya ya. Supaya ingat mengerjakan apa yang eh, Yomin perlu perlengkapi. Supaya mengingat untuk mengerjakannya. Ya mungkin bisa dibantu dengan alarm atau pengingat diri sendiri atau orang-orang di sekitar. Selain tadi ke dosen, ke perpustakaan, apakah ada hal-hal lain yang dapat mendukung untuk Yomin dapat menyelesaikan tugas written ini dan mengejar ketinggalan dari teman-teman? Saya pergi ke teman saya untuk mengonsultasikan dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang sudah temanku kerjakan gitu. Maksudnya mengikuti langkah-langkahnya dia karena kan kami berbeda apa ya bidang, dia mengambil pendidikan, saya linguistik, tapi kan langkahnya sama. Oke, berarti nanti ada teman juga ya.
yang menjadi Iya. teman untuk berdiskusi. Iya, eh, cara berpikir baru apa yang Yomin perlukan sehingga eh, bisa mengejar ketertinggalan ini dari teman-teman yang lain? Oh, ya menanamkan di dalam pikiranku untuk terus berjuang mengerjakan itu sih. Menanamkan dalam pikiran supaya terus berjuang untuk mengerjakan. Oke, ada cara yang lain? Apa ya cara berpikir yang lain? Apa yang cara yang difikirkan lagi supaya writing saya ini bisa sukses gitu. Oh, membaca, membaca. Membaca ya tadi dengan keperpustakaan, kemudian tadi apa menanamkan pada Artikel. diri sendiri. Oke. Eh, itu cara berpikir baru. Terus yang akan dibiasakan, yang akan dijadikan rutinitas gitu, menjadi kebiasaan, habit, supaya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diingatkan, tapi udah otomatis dilakukan. Oh, mungkin saya menanamkan di pikiranku bahwa ini adalah tugas tugas yang apa ya prioritas yang harus terus dikerjakan kalau bisa dicicil setiap hari. Jadi dengan begitu saya terus mengingat. Jadi keren Yomin. Jadi dicicil ya setiap hari mengerjakan tugas itu. Jadi nggak di apa namanya nggak dikerjakan nanti nanti gitu, tapi setiap hari dicicil supaya bisa diselesaikan. Itu kira-kira proposal atau apa itu ya tadi? Writingnya itu hanya sebuah tulisan satu halaman atau bagaimana? Itu sebetulnya itu proposal. Jadi kami Hmm. sudah iya sudah mulai menulis proposalnya di semester 6. Oh, tadi tadi kan ada bilang latar belakang. Jadi saya pikir ini proposal kah atau tulisan beberapa halaman ternyata proposal. Iya, Iya. betul. Jadi tadi kalau yang Yomin bilang akan melakukan dengan menyicil setiap hari ya. Ya itu kan beberapa halaman, jadi akan bisa terselesaikan. Keren Yomin, keren. Kemudian bagaimana visualisasinya? Digambarkan seperti apa itu supaya cara berpikir itu apa membiasakan setiap hari itu menjadi suatu pembiasaan. Eh, saya gambarkan seperti eh, sebuah lomba lari sih. Sebuah lomba lari menarik loh. Kenapa seperti sebuah lomba lari divisualisasikan? Karena terus berjalan gitu, berjuang untuk mencapai garis akhir. Jadi mungkin di dalam kompetisi atau perlombaan itu ada juga yang nanti kalah dan dia lebih di belakang daripada orang lain atau orang lain yang lebih dulu. Tapi ya ujung-ujungnya akan tetap sampai juga pada tujuan yang seharusnya dia capai atau menang gitu. Oke, tetap mau capai ke tujuan, tapi nggak mau yang paling terakhir kan? Enggak, berharap sih tidak. Iya, berharapnya tidak. Kemudian kalau dikasih lambang atau nama itu dilambangkan dengan apa? Terserah mau lambang atau nama. Eh, tadinya saya bilangnya berlari sih, tapi kalau boleh saya ganti berjalan sih. Tapi divisualisasikan dengan lomba lari, kemudian Iya, dilambangkan dengan berjalan. berjalan. Berlari terus berjalan itu kenapa berbeda ya? Eh, ya saya juga nggak, atau mungkin sebaiknya saya pakai yang berlari aja kali ya, Bu. Oh, terserah. Iya, 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 iya. Berlari sih ya biar Jadi, lebih konsisten. oh, jadi berubah nih. Berlari Iya. supaya lebih konsisten. Oke, baiklah. Eh, kemudian perasaan apa yang diperlukan supaya dapat mengerjakan tugas writing ini? Sukacita sih.
di dalam hati. Perasaan sukacita. Oke. Apakah Yomin mampu mengakses perasaan sukacita itu? Kalau bisa diusahakan, meskipun di tengah-tengah suasana hati yang jelek sekalipun, ya bisa tetap diusahakan untuk bersuka cita. Oke, apa yang memotivasi supaya sukacita itu tetap ada ya? Memotivasi, ya melihat ketujuan akhir sih, pengen menyelesaikan studi. Pengen segera bisa menyelesaikan studi. Oke. Em, Bagaimana untuk memperkuat em, perasaan sukacita itu supaya makin muncul rasa sukacitanya? Ya saya sebagai orang Kristen sih ya lebih mengingat ayat-ayat firman Tuhan seperti itu supaya tetap bersuka cita di dalam mengerjakan sebuah tugas. Oh, jadi menggunakan ayat firman Tuhan. Oke, taat banget loh, keren loh Yomin ya. Jadi orang yang taat di dalam Tuhan. Kemudian kalau lambang atau namanya mau dikasih lambang atau nama apa itu? Sukacita dan diperkuat dengan firman Tuhan. Perasaan itu. Oh, sukacita ya. Hati. Oh, dilambangkan dengan hati, love gitu ya. Oke. Bagaimana nanti bentuk aktivitasnya? Ini izin Bu, ini bentuk aktivitas dari sukacita ini atau mengerjakan tugas writing saya ini? Ya, mengerjakan tugas writing dengan cara berpikir yang baru, dilakukan cicil-cicil setiap hari, dan dilakukan dengan penuh sukacita. Bagaimana aktivitas yang akan dilakukan? Aktivitas yang akan saya lakukan itu setelah menanyakan dosen atau pergi ke dosen dan begitu disampaikan hal-hal yang perlu direvisi atau yang perlu ditambahkan, ya setelah saya pulang saya harus mengerjakan itu. Dan kalau memang saya tidak tahu, berarti saya langsung pergi ke perpustakaan atau kalau tidak langsung searching di Google atau kalau enggak ketemu dengan teman saya yang sudah terlebih dahulu ini. Seperti itu, Bu. Hmm. Hubungannya dengan sukacita dan firman Tuhannya di mana? Karena firman Tuhan itu sumber dari sukacita. Karena firman Tuhan semua dari sukacita. Oke, baiklah. Terus alat dan bahan yang diperlukan apa? Alat dan bahan ya laptop, buku, lalu artikel itu sudah mungkin sudah masuk di laptop kali ya. Terus caranya, Caranya laptop ya saya pakai untuk mengerjakannya dan eh, saya menanyakan dosen saya untuk hal-hal yang tidak saya paham. oke, baiklah. Eh, Kalau berhasil, apa hadiah yang Yomin inginkan? Saya akan mentraktir teman-teman saya makan bakso di depan kampus sih. Ini teman-teman sebagian aja ya, soalnya biayanya besar sekali. Teman semua, sebagian satu dua orang atau Sebagian berapa? ya sekitar 5 orang lah. Itu teman-teman kelompoknya ya. Ya, yang mendukung saya di dalam mengerjakan saya punya tugas ini. Oke, baiklah. Kemudian bentuk remindernya apa supaya dapat berjalan dengan konsisten? Membuat jadwal sih kapan harus mengerjakan itu. Jadi bisa saya tempelkan di dinding atau di meja saya begitu. Oke, ditempelkan jadwal di dinding atau di meja. Kapan dimulainya? Eh, saya akan memulainya setelah masuk kuliah minggu depan. Soalnya ini lagi libur. Nanti minggu depan ya setelah masuk kuliah. Baiklah, Yomin semoga habit yang baru yaitu apa ada pekerjaan itu dikerjakan setiap hari, tidak
ditunda-tunda atau tidak ditumpuk nantinya, itu menjadi kebiasaan yang baru, yang baik, sehingga ke depan bisa menyelesaikan tugas writing ini dengan baik, tepat waktu, tidak tertinggal dari teman-teman, sekalipun kamu di awal startnya itu sudah tertinggal karena ganti judul ya. Iya Oke, Bu. Ya, ya. Kesimpulannya apa, Yomin, dari ya coaching kita? kesimpulannya meskipun saya sudah tertinggal jauh gitu ya dari teman-teman saya karena saya mengganti judul, tapi saya akan tetap berjuang dengan bertemu dengan dosen saya, lalu mengerjakan apa yang disarankan dari dosen saya, baik itu dengan mencari sumber-sumber di perpustakaan juga di eh, apa sih online dan kemudian dengan mengonsultasikan dengan teman saya. Jadi saya akan mengerjakannya dengan seperti itu dan mengerjakannya itu hari demi hari. Jadi cicil-cicil seperti itu. Oke, baiklah, Ya sih, Yomin. Bu. Kita sudah di akhir sesi coaching kita. Semoga kebiasaan yang baru ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, Amin. ya. Sampai ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih.